Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kebumen selama kurang lebih 4 hari ini mengadakan kegiatan berupa update pojok literasi arkeologi yang ada di SMA Negeri 1 Kebumen. Nah, dalam rangka update tersebut kita ada beberapa kegiatan, subkegiatan. Pertama, kita survei lapangan untuk memperoleh data tambahan untuk melengkapi dan mengupdate informasi yang ada di pojok literasi tersebut. Nah, selain survei lapangan, dalam rangka kegiatan ini juga kita mengadakan subkegiatan berupa belajar bersama Balar. Nah, belajar bersama Balar ini kita melibatkan 2 siswa dari SMA Negeri 1 Kebumen untuk bersama-sama melakukan survei, ya, pendataan cagar budaya yang ada di Kebumen, dan data ini juga nanti yang akan digunakan untuk mengupdate atau melengkapi informasi yang sudah ada di pojok literasi arkeologi di SMA Negeri 1 Kebumen tersebut gitu. Nah, kegiatan utama adalah kita update atau data-data tersebut dari hasil survei itu kita kemas menjadi media informasi yang akan kita pasang atau kita setting di pojok literasi arkeologi yang ada di SMA Negeri 1 Kebumen tersebut. Dalam hal ini, konsep pojok literasi arkeologi sebenarnya tidak hanya informasi yang dikemas dalam berbagai media, ada film, ada buku pengayaan, ada buku teks, ada game, ada juga animasi. Bukan hanya itu, tetapi kita juga berusaha untuk memperkenalkan cara kerja arkeologi kepada siswa. Oleh karena itu, dalam hal ini penting artinya untuk kita melibatkan siswa untuk bersama-sama survei sekaligus untuk belajar para siswa mengenal cara kerja arkeolog. Nah, yang kita sebut dengan belajar bersama Balar gitu. Tanggapan saya setelah mengikuti kegiatan yang tadi bersama Balai Arkeologi Yogyakarta, saya jadi tahu bagaimana cara merekam suatu situs peninggalan, mulai dari seperti diukur, terus habis itu didokumentasikan, lalu dicatat untuk nanti bisa dijadikan sebagai laporan. Jadi banyak mengerti tentang bagaimana cara merekam suatu situs. Tentang kegiatan ini itu sebenarnya sangat bermanfaat, karena dengan adanya kegiatan ini saya menjadi tahu bagaimana cara untuk mendata situs-situs yang sebelumnya belum terdata, dan juga saya juga jadi belajar bahwa di sekitar saya pun ternyata ada banyak situs-situs yang belum dikenali. Di lapangan tadi saya mempelajari tentang bagaimana cara mendata tentang situs-situs yang sebelumnya belum terdata. Saya juga belajar tentang cara-cara mengukur situs tersebut, tidak hanya dengan menggunakan meteran saja, tapi ada juga alat yang lain. Saya juga belajar tentang alat-alat yang digunakan dalam mendata situs tersebut. Saya juga belajar cara untuk mengolah laporan dari penelitian tersebut. Kalau untuk belajar pojok literasi arkeologi kita punya 3 ya, di tiap provinsi wilayah kerja Balar Jogja, yang meliputi di Jogja atau di DIY itu di SMA Negeri 1 Prambanan, di Jawa Tengah satu-satunya di SMA Negeri 1 Kebumen, kemudian di Jawa Timur di SMA Negeri 2 Trenggalek. Nah, khusus untuk di SMA Negeri 2 Trenggalek kita juga pernah mengadakan kegiatan belajar bersama Balar.
melibatkan siswa-siswa SMA Negeri 2 Trenggalek. Nah, kali ini dalam rangka update pojok literasi arkeologi di SMA Negeri 1 Kebumen ini, kita juga mengadakan subkegiatan belajar bersama Balar yang melibatkan anak-anak siswa dari SMA Negeri 1 Kebumen. Ya, kegiatan pertama dalam rangka update pojok literasi arkeologi di SMA Negeri 1 Kebumen ini, kita survei di beberapa kecamatan ya, Perembun, Kutewinangun, Ponorogo, dan Bulu Pesantren. Datanya beragam, mulai dari bangunan, gereja, kemudian ada naskah, kemudian ada yoni, dan beberapa data arkeologi lainnya yang belum ada. Informasi tersebut belum ada di pojok literasi, sehingga kita akan update nanti pembaruan informasi di SMA Negeri 1 Kebumen itu. Kalau untuk mengalami kesulitan, saya sendiri tidak, karena dalam merekam situs didampingi orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Jadi kalau misal ada kesulitan bakalan dibimbing, jadi tidak merasa kesulitan. Semuanya mungkin agak sulit ya, karena ini pertama kalinya, tapi karena sudah dibantu dengan ahlinya, jadi kesulitan-kesulitan itu mulai tidak terlalu terasa sulit karena penyelesaiannya juga dibantu oleh ahlinya. Tadi yang agak sulit itu mungkin ternyata cara menghitungnya itu harus seperti ini, terus cara menuangkan ke dalam formnya itu juga perlu suatu keahlian gitu. Paling kesulitannya di situ. Manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan tadi itu pastinya saya jadi belajar bagaimana cara mengolah data dari penelitian tersebut. Kemudian saya juga belajar tentang situs-situs yang ada di sekitar saya. Terus saya juga belajar tentang bagaimana kegiatan ini terlaksana. Untuk belajar bersama Balar sebenarnya tidak hanya survei, tapi kita juga banyak kegiatan yang melibatkan anak-anak sekolah, antara lain workshop ekskavasi, kemudian workshop videografi, workshop fotografi, workshop desain gitu. Dan itu melibatkan anak sekolah. Hanya untuk di Kebumen ini baru survei arkeologi gitu. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru di sini, seperti merekam situs, bagaimana cara mengenali objek situs, mengambil data dari situs tersebut, dan nantinya akan membuat suatu laporan. Untuk kedepannya mungkin saya bisa mengajarkan apa yang telah saya dapatkan kepada teman-teman. Kebetulan saya juga menjadi anggota dari pengurus galeri. Nanti saya kedepannya mungkin bisa menyalurkan informasi yang telah saya dapat hari ini kepada teman-teman pengurus galeri yang lain, supaya mungkin nanti kita bisa melakukan perjalanan ke suatu situs, nanti bisa direkam dan lain sebagainya. Saya akan mengamalkan itu pertama kali untuk diri saya sendiri. Apabila saya kemungkinan nanti sedang berjalan-jalan di suatu tempat, lantas bertemu dengan situs-situs tersebut, mungkin bisa juga di data-data, siapa tahu mungkin bermanfaat. Kemudian setelah saya mengaplikasikannya terhadap diri sendiri, saya juga akan mengajarkan kepada orang-orang sekitar saya, dimulai dari pengurus galeri ini, lantas nanti ke teman-teman SMA Negeri 1 Kebumen, kemudian lingkungan saya yang lebih luas lagi, mungkin dari keluarga atau dari teman-teman yang lain, atau mungkin malah masyarakat sekitar. Ya, kedepannya tentu kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa itu akan kita perbanyak ya, karena mereka adalah ya generasi yang nantinya akan meneruskan pentingnya peradaban yang Indonesia khususnya, yang ternyata tidak ada tiba-tiba, tetapi mempunyai akar yang sangat panjang di masa lalu. Dan peradaban
tersebut itu sampai sekarang terus berlangsung. Penting artinya untuk anak-anak itu memahami bahwa kita punya akar peradaban yang sangat panjang dan tidak jarang diantaranya itu sangat istimewa dan sangat tinggi, sangat adiluhung istilahnya kebudayaan dan peradaban kita sejak zaman dulu.